Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manusia dalam Al-Quran. Asal mula manusia berdasarkan Al-Quran ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Dalam buku Al-Quran versus Sains Modern, menurut Dr. Zakir Naik, Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia dalam 2 tahapan. Tahapan pertama disebut tahapan primordial, yaitu manusia pertama ialah Adam alaihissalam. Kemudian tahapan kedua ialah tahapan biologi, yakni bercampurnya air mani yang tersimpan dalam rahim. Kemudian nutfah itu menjadi darah beku di dalam rahim. Darah beku tersebut lalu menjadi segumpal daging dan dibalut dengan tulang belulang, serta ditiupkan roh kepadanya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang Al-Mu'minun ayat 12-14. Sementara untuk penciptaan manusia, Allah mempersempit unsur air, seperti dijelaskan dalam Al-Quran Surat Abasa ayat 19, yaitu Allah menciptakan manusia dari air mani. Dalam kaitannya dengan asal-usul makhluk hidup, ayat tersebut menegaskan bahwa semua makhluk hidup di bumi ini diciptakan dari air sebagai unsur utama dari setiap sel makhluk hidup. Yang kedua, tanah. Dalam penciptaan makhluk hidup, termasuk dalamnya manusia, beberapa ayat Al-Quran menyatakan pentingnya unsur lain selain air, yaitu tanah liat, seperti diterangkan surat Al-Mu'minun ayat 12. Ayat ini mengindikasikan bahwa tanah mengandung unsur-unsur yang diperlukan bagi proses kehidupan. Sifat tanah banyak mengandung atom, metal maupun metaloid yang sangat diperlukan sebagai katalis dalam proses reaksi kimia maupun biokimia untuk membentuk molekul-molekul organik atau jasad. Yang ketiga ada ruh. Dalam penciptaan manusia, ruh atau jiwa adalah yang paling terakhir dipasang ke dalam jasad manusia. Pemasangan terakhir ruh yang merupakan unsur non-material selain air dan tanah dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-9. Yang pertama, taat dan tunduk seraya beribadah hanya kepada Allah saja, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan uli amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang durhaka benar-benar berada dalam neraka." Quran Surat Al-Infitor ayat 13-14. Yang kedua, menjadikan Allah lebih dicintai dari siapapun dan apapun yang ada di muka bumi ini. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya
semesta alam tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diri. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Kemudian selanjutnya adalah manusia sebagai khalifah. Allah menciptakan kita untuk memimpin semua makhluk di dunia ini, memberikan tauladan yang baik bagi seluruh alam, karena manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin bagi dirinya, keluarga, dan umatnya. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan yang terakhir, manusia sebagai penerus risalah Nabi, sebagai penyuruh kebenaran manusia akhir zaman, disebutkan oleh Allah sebagai umat terbaik karena mereka memiliki tugas yang mulia, meneruskan risalah Nabi sebagai penyuruh kebenaran, karena semenjak wafatnya Rasulullah SAW tak ada lagi namun risalah kenabian harus terus sampai ke tamat sampai hari kiamat. Maka tugas menyuruh kebenaran menjadi tanggung jawab umat akhir zaman. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dan hujah yang nyata. Maha suci Allah. Dan aku tiada orang-orang yang bisa. Quran Surat Yusuf ayat 108. Orang yang mengikuti Nabi SAW adalah orang yang bersedia mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena tugas inilah maka kita disebut khairul umat. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Demikian yang bisa saya sampaikan.